Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kali ini kita akan mempelajari apa itu Islam, apa artinya Islam. Kita sebagai seorang muslim harus tahu ya apa arti dari Islam. Ya, jangan sampai kita yang sudah memeluk Islam tapi tidak tahu, ya tidak mengerti apa sih Islam itu, kenapa kita memilih agama Islam, dan ya Islam itu ya seperti apa, kenapa disebut sebagai Islam, kenapa tidak disebut sebagai misalnya ya Muhammadisme ya, atau misalnya Arabisme, atau misalnya Mekkahisme, bukan ya. Ini tentu ini ada sejarahnya, dan sejarah itu kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa ya agama kita disebut sebagai agama Islam, tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasulnya, juga tidak disandarkan kepada tempat di mana Islam itu pertama kali ya diajarkan. Baik, apa arti dari Islam? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya ada kata lafaz Islam ini berasal dari 3 huruf sin, lam, dan mim. Salima, salama, aslama, istaslama, ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ya ada 5 kata yang terkait dengan ya kata Islam sebagai agama. Yang pertama adalah aslama wajhulillah. Aslama wajhulillah artinya adalah mengikhlaskan wajahnya, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas di dalam setiap perbuatan, hanya dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut sebagai agama yang terbaik di dalam surat An-Nisa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan ya wajahnya atau ikhlas ya dalam beribadah, ikhlas dalam mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya mencari ridha Allah, dia beramal hanya mencari ridha Allah, bukan meminta bayaran kepada manusia, bukan menuntut penghormatan dari manusia, bukan menuntut apa-apa dari manusia, tapi dia mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah al-istislam, yaitu aslama lillah. Dalam Al-Quran banyak sekali kata aslama lillah, tapi di surat ya Ali Imran ini ya kemudian ya ditegaskan afa ghaira dinillahi yabghun. Mengapa manusia mencari agama selain agama Allah, padahal walahu aslama man fis samawati wal ard. Ya, kepada Allah lah berserah diri apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua ya makhluk yang ada diciptakan oleh Allah, yang ada di langit dan di bumi, semuanya mengikuti aturan Allah. Kenapa manusia tidak mau mengikuti aturan Allah? Kenapa manusia ketika Allah turunkan agama dari sisi Allah, manusia malah menolaknya dan dia malah mengikuti hawa nafsunya? Ini yang kemudian ya Allah pertanyakan kepada orang-orang yang tidak mau ya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian makna ya yang berikutnya ya adalah assalam. Ya, yang ketiga adalah assalam. Salam artinya keselamatan. Ya, di kita ini ya selamat ini bahkan berasal dari bahasa Arab, keselamatan. Jadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya, ketika seorang menjadi muslim, ya maka Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Dan disebutkan di dalam ya surat Al-Maidah yang diperintahkan, dan ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, Al-Quran, maka katakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, Tuhan kalian telah menetapkan kasih sayang bagi dirinya. Barang siapa yang berbuat jahat, ya Allah terjaga ini, ya Allah telah menuliskan ya kasih sayang.
Ya, jadi diucapkan salamun alaikum, keselamatan. Kemudian ya dalam makna lain dari keselamatan, bahwa ini yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul islami afdal?" Islam siapakah yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Islam yang paling baik adalah yang orang muslim yang lain itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus menjaga dirinya agar jangan sampai dia ya menyakiti orang lain, jangan sampai dia menzolimi orang lain. Baik, kemudian makna yang berikut dari Islam adalah salimun. Salim artinya adalah orang yang bersih hatinya, suci hatinya. Ya, dalam Al-Qur'an ya tegaskan bahwa orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang datang kepada Allah biqalbin salim, ya, dengan hati yang bersih. Islam, ajaran-ajarannya membersihkan hati dari penyakit syirik, dari penyakit sombong, takabur, hasad, ya, benci, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian makna terakhir yang kelima dari al-Islam ini adalah silmu, damai. Islam ya mengajarkan perdamaian. Ya, Islam mengajarkan perdamaian. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia punya kesempatan untuk membalaskan dendam, ketika ya dimenangkan perangnya dalam Futuh Mekah, tapi Rasulullah ya tidak membalaskan dendam. Justru Rasulullah membebaskan semua penduduk Mekah, ya, dan kemudian mengatakan antumul tulaqa, kalian sekarang bebas, ya, karena Islam itu membebaskan ya manusia dari berbagai macam perbudakan, ya, dan Islam membawa kedamaian di tengah-tengah umat manusia. Islam membenci peperangan, ya, jihad di dalam Islam disyariatkan ya ketika umat Islam membela diri. Baik. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala di sini kita bisa mengatakan ya bahwa ya Islam adalah agama yang tunduk pada perintah dan larangan Allah, bukan ya hawa nafsu yang mengaturnya. Dengan hati yang ikhlas hanya mencari ridha Allah dalam setiap perbuatan, Islam mengajarkan perdamaian, dan Islam merupakan jalan keselamatan bagi umat manusia dan membersihkan hati manusia dari berbagai macam penyakit, ya, syirik, kesombongan, kebencian, dendam, penyakit, dan lainnya. Ya, lalu apa makna Islam sebagai agama? Oh, tadi makna Islam dari sisi bahasa, ya, ada 5 makna. Dari sebagai agama, apa artinya? Kita kembali kepada Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah mengatakan ya bahwa inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Jadi Allah hanya menerima Islam sebagai agama. Kenapa demikian? Ya, kita akan lihat nanti. Allah juga menamakan mereka yang tunduk kepada perintah Allah ya sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai orang yang muslim. Ya, dalam surat Al-Hajj 78. Huwa samakumul muslimina min qablu. Ya, dialah Allah yang telah menamai kalian dengan kaum muslimin. Ya, orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Min qablu, dari zaman dahulu. Wa fi hadza, dan begitu juga di dalam Al-Quran ini kalian disebut sebagai orang-orang yang muslim. Dari mana ini sejarahnya bahwa orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu disebut sebagai orang yang muslim? Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, ini dari semenjak zamannya Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama diutus ya untuk membebaskan manusia dari ya kemusyrikan. Ketika dia berdakwah kemudian kaumnya tidak mau mendengarkan, ya Nabi Nuh ya kemudian berkata, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kalau kalian tidak mau mendengarkan dakwahku, aku tidak meminta ganjaran dari engkau, ya sungguhnya
ya ganjaranku hanya dari Allah, dan Allah lah yang memerintahkan aku agar aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ya ketika selesai membangun Ka'bah, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah kami muslimaini laka, dua orang yang muslim berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, jadikan dari keturunan kami ummatan muslimah, umat yang muslimah yang berserah diri kepadamu. Ya, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya ketika keduanya itu di ujung hidupnya, kemudian berwasiat kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan ditegaskan di dalam surat Ali Imran, ya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan orang Nasrani, walakin hanifan musliman, tapi dia adalah seorang yang hanif, yaitu yang bertauhid kepada Allah, dan dia adalah seorang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus 84. Ya, Nabi Musa kemudian ia berkata, bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian termasuk orang-orang yang muslim. Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak kerajaan Saba, ya. Kemudian ya Nabi Sulaiman mengirimkan surat yang isinya, Allah ta'alu alayya, janganlah engkau sombong di hadapanku, wa atuni muslimin, datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kaum Hawari menegaskan di hadapan Nabi Isa, ya ketika ditanya siapakah penolongku di hadapan Allah, kaum Hawariyin kemudian berkata, kamilah yang akan menjadi penolong-penolongmu, ya penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ansarullah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, saksikan kalau kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dari zaman Nabi Nuh, ya sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, semuanya adalah orang-orang yang muslim. Jadi agama yang mereka sampaikan adalah Islam. Baik, silakan simak ya video berikut ini. To answer your question, excuse me, can you go back to the queue, please? Dari Assalamualaikum. I'm a Muslim. We Muslims call Hazrat Isa al-Islam, and here's a lot of Christians, they call Jesus Christ. I think it's important for me to request you that could you let the audience know here, including Christian and Muslim, what was the religion of Jesus Christ and what did he taught? Did he taught Islam, or whether he was Muslim or non-Muslim? Thank you. Thank you. The question was, of course, you heard, what was the religion of Jesus? The religion of Jesus was Islam. The religion of Moses was Islam. The religion of all true prophets of God is Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam. Most certainly the religion acceptable in the sight of Allah is Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. If you want a religion other than Islam, so Allah will not accept it from you. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And you will be of the losers. Anything else other than Islam? So I said, now the religion of Moses was Islam, the religion of Jesus was Islam, the religion of speech by Muhammad was Islam. It was nothing but Islam. And the proof of that is, you ask the Jew. Start with, ask the Jew. In our line relationship, we are very closely related to the religion of Moses, Jesus and Muhammad. Three are related, very close. If Moses was alive with us, and if you asked him, oh Moses, what is your religion? I do not expect him to say Judaism. Because this word Judaism is not in his Torah, is not in his Talmud, is not in his Mishnah, is nowhere to be found in Jewish literature. The word Judaism is not to be found. You see, it's a concocted word,
But if Moses was alive and if you asked him, what is your religion? He would say that my religion is a religion of total submission to God's will. A lengthy definition. But one word for that in the Arabic language is Islam. Islam means a religion of total submission to God's will. If Jesus was alive with us today, or in his second coming, if we have a chance to meet him, and if we ask him, so, oh Jesus, what is your religion? We do not expect him to say Christianity. Because if he says Christianity, we can ask him, what church you belong to, sir? Are you a Roman Catholic or an Anglican or a Presbyterian or a Lutheran or a Jehovah's Witness? Silly you would say. It's a silly thing to ask Jesus. I expect him to say that my religion is a religion of total submission to God's will. Lengthy definition. One word for that in the Arabic language is Islam. This is what he came to teach. But if the people, his followers, they took his religion off the rails, actually Paul, they are all following Paul. They are not following Jesus. If they follow Jesus, they will be Muslims. See, because Jesus was teaching them nothing but Islam. The Father in heaven, worship him. They start worshipping Jesus. See, this is not his teaching. As the Quran tells us, testifies on the day of judgment, Allah will ask him, oh Jesus, did you tell your people to worship you and your mother besides Allah? They said, oh Bari Ta'ala, oh my Lord, you know I never did any such thing. As long as I was with them, I was a watcher over them to see that they never did any such blasphemy. But after you took me up, you know what they did. So, in tu'azzibhum fa'innahum ibaduka. So if you punish them, they are your servants. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. But if you forgive them, you are exalted in might, you are wise, in your wisdom, you can do what you please. But the religion of Jesus was Islam, and he was a Muslim. In the Garden of Gethsemane, you read in the Bible that he went there and he went a little further and fell on his face and prayed to God. He made the sujood and prayed to God, said, oh my Father, ye mere ma'bud, if it be possible, let this cup pass away from me, but not as I will, but as thou wilt. One word for that, not as I will, but as thou wilt, is a Muslim. I have submitted my will to the will of Allah. Jesus was a Muslim and his religion was Islam. Ya, baik. Ya, dari situ kita bisa ya mengambil pelajaran ya bahwa ya seagama semua nabi adalah Islam. Lalu Al-Qur'an sebagai mukjizat yang terakhir membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Tidak ada seorang pun yang mampu membuat semisal Al-Quran. Bahkan 10 surat atau 1 surat pun tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya sampai saat ini. Ya, jadi tidak seorang pun yang sanggup membuat ya seperti 1 surat di dalam Al-Quran. Padahal 1 surat yang paling pendek itu yaitu adalah 3 ayat. Ya, kenapa tidak ada yang mampu? Ya, karena memang ya manusia tidak akan pernah mampu. Dan juga banyak ya ayat-ayat yang lain menjelaskan bagaimana mukjizat ya Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah Rasul yang terakhir. Kemudian di dalam Al-Quran itulah ditegaskan ya mengenai kebenaran Islam. Ya, kata Al-Islam sebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Ali Imran bahwa Al-Quran adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surat Al-Maidah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan wa may yabta'a wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah ridho kepada kalian ya Islam sebagai agama. Kemudian di surat ya Ali Imran ayat 85, barang siapa yang beragama selain agama Islam maka Allah menolaknya. Dan di surat ya As-Saff ya ayat 6 sampai ayat 8 Allah menyangkal perbuatan ahli kitab yang menutupi ramalan kenabian Nabi Muhammad dan mereka tidak mau mengikuti Islam padahal mereka mengetahuinya. Yang ini kemudian ditutup dengan ayat yang ke-8 dari surat As-Saff ini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka,
Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir itu membencinya. Nah, di Islam sebagai agama itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam terakhir. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tegaskan dari mana? Dari sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam, bahwa Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji jika engkau mampu. Kemudian ditegaskan lagi hal ini, ya, ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah untuk menyalin kitab Taurat, ya, namun oleh Rasulullah dilarang. Ya, kata Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, andai, ya, demi jiwa, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai Nabi Musa masih hidup, tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti jalanku. Dari sini, ya, kemudian kita bisa memahami, ya, Islam sebagai agama para nabi adalah mereka para nabi yang tunduk kepada aturan-aturan Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama yang terakhir adalah Islam, ya, yang syariat, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mungkin bisa saya sampaikan. Silahkan, ya, pelajari, ya, slide yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.